Fazila membuatkan kopi. Ia membaca ayat-ayat ruqyah di minuman Kafka. Lalu membawa ke ruangan. "Ini Pak, kopi dengan kurmanya." Kafka menyeruput. Matanya memejam. "Ini pahit sekali, ganti." Fazila kembali ke dapur dengan level kesadaran tingkat tinggi. Ketika kembali Fazila memberi kopi itu. "Kenapa ini rasanya terlalu manis?" "Ganti." Fazila membawa lagi nampan kopi itu ke pantry. Wanita bercadar itu sudah 10 kali bolak-balik ke pantry untuk membuat kori. "Sebenarnya Bapak ini kenapa?" Fazila ngos-ngosan. "Biasanya juga Bapak nggak cerewet kayak cewek PMS kalau minum kopi." "Kamu berani denganku?" Fazila menggelengkan kepala. Prak. Kafka malah melempar cangkir kopi itu ke lantai. "Astagfirullah, ya Allah Pak. Kenapa?" Fazila gemetaran. "Ini Bapak benar-benar udah kayak kesetanan loh. Istighfar Pak." Tok, tok, tok. "Bersihkan semua kaca itu." Kafka mengurut pangkal hidung bangirnya. "Masuk saja." Mata Dito terjengit memperhatikan ruangan yang penuh dengan noda kopi dan serpihan kaca. "Pak." Dito tahu apa yang menjadi pemicu kemurkaan seorang Kafka. "Saya kesini mau bahas proyek merger kita." "Sudah keluar kamu dari ruangan ini." Kafka tahu jari Fazila tergores oleh serpihan kaca itu. Fazila ingin sekali meraung dengan air mata. Namun, ia memilih keluar, mencari cleaning service lalu mengurung diri di toilet. Dito memastikan Fazila sudah benar-benar pergi dengan mengunci ruangan itu. "Pak, kenapa jadi kacau begini?" Dito duduk. "Sudah, jangan bicarakan soal itu. Kita fokus untuk selesaikan proyek yang perlu dibereskan. Tapi kalau Bapak nggak tenang begini juga susah. Bapak ini kan CEO yang setiap keputusannya bisa memajukan perusahaan atau tidak." "Maksud kamu apa? Kenapa Bapak tidak terus terang saja?" "Saya tadi dengar dari anak-anak, Fazila belum memutuskan untuk menerima Bilal." "Apa urusannya denganku?" Dito menepuk jidat. "Bapak sudah mengaku mencintai Fazila, terus Bapak nggak mau berjuang. Masa harus saya ajarin Pak, kita seorang pria. Maka perlu ketegasan. Apa Bapak nggak enak sama Nona Ratna?" Itulah yang kini menjadi buah pikiran Kafka. Dia sudah menjalani hubungan selama 5 tahun, tapi perasaan itu tiba-tiba musnah. Peliknya lagi, Kafka benci dengan perasaannya yang sudah didominasi dengan Fazila. "Saya tahu Bapak nggak tega dengan Nona Ratna, tapi kalau Bapak biarkan hubungan seperti itu berlanjut, apakah itu tidak akan menyakiti Nona Ratna di masa depan?" Kafka tampak berpikir lama. Apa yang dikatakan oleh asisten pribadinya itu benar juga. Hanya saja Kafka punya sisi mudah kasihan pada orang lain. "Atau Bapak mau punya istri 2? Ledek Dito. "Mau aku lempar pakai kursi atau meja?" "Lempar saya pakai uang saja Pak." Dito nyengir kuda. Kafka menyilangkan tangan. "Ya sudah, siapkan ruang meeting. Biarkan Fazila urus yang sudah kita sepakati waktu itu." Dito keluar dari dalam ruangan itu. Kafka memang tampak berpikir keras. Dia harus segera mengambil keputusan. Supaya banyak hati yang terselamatkan. Mansion keluarga Kafka. Maryam ke kamar Haura. Sang ibu mendekat. "Kamu kenapa nangis?" Ada Agam di ruang tamu. Haura yang baru pertama kali jatuh cinta merasa hal itu menguras tenaga. "Aku nggak mau ketemu sama Mas Agam. Tapi Mama udah janji sama Umi Agam buat fitting baju lamaran kalian." Haura duduk sambil menghapus air mata. "Ma, kamu mau batalin pernikahan ini?" "Ragu. Aku nggak tahu,
Tapi aku ngerasa Mas Agam suka sama Kak Vas. Serius? Aku baru tahu dari Kak Kafka, kalau Mas Agam sebelumnya pernah lamar Kak Vas. Apa Vas juga suka sama Agam? Haura menggelengkan kepala. Kak Vas bilang nggak akan nikah, terus dia ngirimin ini. Maryam mendengar suara rekaman dari HP Haura. Astagfirullah, jadi benar Ratna mau santet mama. Kakak kamu harus tahu soal ini. Kak Vas bilang ke aku buat jauhin Mbak Ratna. Kamu komunikasi sama dia. Mama kan udah bilang, Ratna itu pandai memanfaatkan kebaikan kamu. Haura meremas ujung baju warna putih. Maafkan aku Ma. Tuh lihat, Fazila udah baik banget ngelindungin kamu loh. Kamu nggak boleh suzon, begini saja. Kamu teruskan lamaran, terus kenali Agam. Nanti kamu bisa putuskan. Haura mengangguk. Sekarang ganti baju, mereka sudah lama menunggu kita. Maryam beranjak dari kasur seraya merapikan gamis hitam berpayet cantik. Haura mengenakan cadar pink dengan balutan hijab putih dan abaya putih. Agam yang berada di ruang tamu sudah mulai menerima takdir. Dia tahu Haura punya segalanya. Namun, ia juga tak mau menjadi durhaka. Agam agak kalem sekarang. Aku minta maaf. Iya, Mas. Aku juga. Mereka pergi dengan satu mobil. Ada banyak pembicaraan hingga tiba di sebuah butik desainer ternama. Saat mereka tiba di sana, Maryam menyipitkan mata karena memperhatikan seseorang. Kalian ke dalam saja dulu. Maryam menengok Ratna. Bagi seorang ibu yang masih tak rela sang putra berhubungan dengan orang problematik, dia harus mencari bukti kuat. Maryam diam-diam mengikuti Ratna yang digandeng oleh pria berperut buncit. Lelaki itu siapa? Maryam memperhatikan keduanya masuk ke sebuah supermarket yang berdekatan dengan butik dan toko lainnya. Saat Ratna refleks menoleh ke belakang, dia memperhatikan Maryam ada di belakangnya. Tante. Ratna menelan ludah. Maryam lekas melempar pandangan pada pria berkulit sawo matang. Napasnya bau asam lambung bercampur rokok. Ratna tahu Maryam pasti curiga dengan Burhan. Dia om saya. Om. Bukannya kamu yatim piatu. Saya sudah tahu keluarga asli, cuma om ini yang tersisa dari keluarga mama saya, dusta Ratna sambil menggandeng tangan Burhan. Oh, begitu. Iya, Tan. Tiba-tiba Ratna menutup mulut. Huek. Ia lekas berlari ke kamar mandi. Baby, tunggu. Burhan mengejarnya. Jelas Maryam merasa apa yang dilihatnya itu tidak wajar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perempuan itu? Maryam hendak masuk lebih jauh ke dalam supermarket, tapi Haura mencegatnya. Mama mau kemana? Kita harus pergi sekarang. Katanya mau fitting baju. Baiklah. Maryam tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Ratna, tapi saat ini prioritasnya adalah membantu Haura. Malam harinya, Fazila pulang dari laundry. Saat berada di jalan gang yang lumayan sunyi, dia merasa ada yang mengikuti. Hei! Ada yang menepuk pundaknya. Bak, bak, bak. Vas, ini aku. Kafka terduduk. Allahu Akbar, Pak Kafka. Saya pikir. Penjahat. Ganteng begini dibilang jahat. Fazila tahu saat ini dia sedang diincar oleh Ratna. Makanya dia tetap terus waspada. Kenapa Bapak ikutin saya? Fazila ingat di kantor seharian tadi, dia selalu dibully oleh Kafka hingga menangis di toilet. Aku membelikan ayam goreng Pak Kumis kesukaan si kembar. Dengan mimik gengsinya Kafka berjalan lebih dulu. Fazila manyun. Dia kira Kafka akan minta maaf. Ketika pintu rumah dibuka,
Zidan yang baru saja bangun dan mengucek mata lantas melek maksimal. Om. Zidan mendekap erat pria itu. Om tidur di sini kan? Ada sebuah keterikatan emosional yang terjadi pada Kafka. Dia memeluk anak kecil itu. Om bawakan kalian ayam Pak Kumis. Mata Fazila berair. Pikirannya kian kacau balau. Kafka tak bisa melepas makhluk kecil yang menggemaskan itu. Bagaimana nanti setelah Fazila bersama pria lain? Dia berat sekali melepas kebersamaan itu. Pak, saya buatkan kopi dulu. Suara Fazila sudah serak. Saat berada di dapur, dia langsung terduduk dan terisak tanpa suara. Situasi yang tidak pernah Fazila bayangkan terjadi dalam hidupnya. Kafka pula menatap malaikat kecil itu. Senyum manis Zidan yang menggemaskan. Sayang. Dia seperti merasa melihat dirinya ada di dalam diri Zidan di masa kecilnya. Om. Wildan datang dengan wajah pucatnya. Om mau bacain kita kisah Nabi lagi. Sini, sayang. Kafka mengangkat kedua anak kecil itu. Jelas itu hal biasa karena dia sering olahraga angkat beban. Fazila dengan mata bengkak dan merahnya datang membawa kopi. Bapak sayang dengan anak-anak saya. Meski ia harus bertanya pertanyaan getir itu, tapi Fazila hanya ingin mendengar langsung isi Kafka yang sebenarnya. Kafka duduk lesehan. Apa kamu tidak suka? Fazila tertunduk karena ia akan lemah jika manik mata Kafka terus mengejarnya untuk mencari jawaban yang jujur. Maafkan sikapku tadi siang. Akhirnya Kafka menurunkan ego. Tadi aku hanya sedikit emosi karena Zidan, Wildan kita makan ya. Kafka sengaja mengalihkan pembicaraan karena tak mau Fazila tahu jawabannya yang sebenarnya. Boleh Om suapin ya. Zidan duduk di pangkuan Kafka. Kafka seakan tak mau pulang. Dia merasa dua orang itu seperti darah dagingnya sendiri. Ada banyak pertanyaan yang menusuk kepala Kafka. Apakah dia akan membiarkan Fazila menikah dengan Bilal? Tidak. Kafka menggelengkan kepala. Om minta maaf, sekarang sudah malam. Kalian makan sama bunda saja ya. Om masih ada pekerjaan. Yah, Om kok begitu? Zidan mencibik seperti Fazila. Dek. Kafka ingat sekali mimik cibikan itu. Mirip seseorang yang ada di masa lalu. Fazila. Kafka ingat dengan sosok perempuan yang mengejarnya secara ugal-ugalan. Kenapa Pak? Kafka bengong. Dia merasa apa yang terjadi padanya sekarang begitu terlalu kebetulan. Tidak mungkin. Aku harus pergi sekarang. Kafka berdiri. Assalamualaikum semuanya. Beberapa hari kemudian, Kafka sudah berpikir keras. Ia yakin dengan keputusannya sekarang. Bismillah, aku yakin ini adalah keputusan yang benar. Fazila menatap diri di depan cermin. Bayangan Fazila yang memasangkan dasi itu menjadi sarapan pagi sebelum dia bertemu dengan Ratna. Astagfirullah, ada apa dengan pikiranku? Hari Minggu itu adalah waktu yang tepat untuk Kafka bicara lebih tenang dengan Ratna. Kafka dengan setelan jas rapi dan aksesoris jam mahal meninggalkan kamar di apartemen. Aku tidak tahu kapan hatiku bisa jadi 100% untuk Faz. Kafka duduk di sofa coklat itu. Aku terlalu benci dengan kenyataan itu dulu, tapi sekarang aku tidak bisa lagi seperti ini. Kafka mengambil ponsel. Menghapus foto-foto Ratna. Maafkan aku Rat. Aku tahu ini akan jahat untukmu, tapi aku tidak ingin semakin jahat di matamu karena aku sudah mencintai Fazila. Kafka memejamkan mata. Ting. Ponselnya berbunyi dan satu pesan masuk. Ratna, sayang, aku tunggu kamu di rumah. Aku sudah masak banyak untuk kamu, tapi aku titip mangga muda sekilo pun cukup. Mangga muda.
Kafka memicingkan mata. Sejak kapan Ratna suka ini? Kafka tak tahu barang apa yang bisa membuat keduanya bisa mendamaikan setelah mereka putus nanti. Apa aku beli berlian juga? Kafka tahu Ratna suka kalung berlian. Baiklah, aku akan membawa itu dan putus baik-baik dengan Ratna. CEO itu dengan langkah yang mantap berjalan ke arah pintu apartemen. Dia membeli pesanan Ratna dan membawa cenderamata berupa kalung berlian. 1 jam lebih, Kafka tiba di rumah Ratna. Lama sekali Kafka berada di dalam mobil. Maafkan aku sayang. Napasnya terdengar berat. Aku tahu diriku sudah banyak mengumbar janji. Bahkan rumah ini aku pernah bilang jadikan mahar, tapi... Kafka mulai lagi berdialog dengan nurani. Apakah tindakannya jahat atau tidak? Bismillah, ya Allah, aku sudah melakukan istikharah dan aku percaya pilihanku ini benar. Kafka keluar dari dalam mobil. Sayang. Ratna melambaikan tangan dengan sumringah. Wanita itu kini berhijab lagi warna putih. Dia membawa Kafka ke ruang makan. Wah, kamu pacar yang baik. Kamu beliin aku mangga muda, tapi aku mau makan seblak deh. Rat. Kafka memberikan berlian itu. Kamu kenapa formal begini sih? Pasti urusan pekerjaan lagi. Iya, ada yang perlu aku urus setelah bicara sama kamu. Gak mau makan. Aku rasa perlu bicara hal penting ini. Hal penting. Ratna memicingkan mata. Iya, aku mau. Tunggu dulu, biar aku yang memberi kamu kabar baik. Kabar baik? Iya, biarkan aku bicara dulu. Ini kejutan untuk kita semua. Kejutan? Kafka memicingkan mata. Iya, ini kejutan di hari anniversary kita yang ke-5 tahun. Aku. Drur. Sebentar. Kafka menerima telepon dari sang ibu. Halo, assalamualaikum ma. Ada apa? Haura kecelakaan sama Adam. Innalillahi, mama di mana sekarang? Mama di rumah sakit sekarang. Ya udah, aku ke sana sekarang. Sayang, ada apa? Kafka memperhatikan Ratna dengan tatapan cemasnya. Adikku kecelakaan. Aku harus pergi sekarang, Rat. Assalamualaikum. CEO itu meninggalkan sang pacar. Dia tahu seharusnya sudah memutuskan Ratna, tapi ada hal yang lebih penting. Ratna manyun karena masakannya tidak tersentuh oleh Kafka. Tadi dia mau bilang apa ya? Punggung Kafka yang lebar itu sudah tak tampak lagi. Kafka masuk ke dalam mobil. Meninggalkan rumah itu. Sepanjang perjalanan Kafka terus berzikir. Ya Allah Ra, kenapa bisa kamu sampai kecelakaan? Ada banyak pertanyaan dalam benak Kafka, tapi dia berusaha tenang. Saat tiba di rumah sakit, Kafka mencari keberadaan sang ibu. Maryam menangis bersama sang suami. Ma, Pa, bagaimana keadaan Haura? Kafka ngos-ngosan. Maryam makin meraung. Mereka berdua sangat parah, Kaf. Mama nggak mau kehilangan adik kamu. Tolong lakukan sesuatu. Ma. Kafka memeluk sang ibu. Seperti yang mama bilang ke aku, hanya dengan mengingat Allah kita bisa jadi tenang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maryam terus berzikir. Mama mau ke masjid dulu. Kafka tersenyum. Pandangannya beralih ke sang ayah. Papa, apa yang sebenarnya terjadi? Adik kamu bertengkar lagi dengan Agam. Soal apa? Haura masih ragu dengan Agam. Kafka menatap ke arah pintu ruang operasi. Aku nggak bisa bantuin Haura Pak kalau memang itu yang jadi akar masalahnya. Yang bisa kita lakukan adalah berdua, Kaf. Kamu jangan sampai berhenti untuk salat dan mengerjakan ibadah yang lain. Baik, Pak.
Kafka kembali mengingat tujuan awalnya. Dia harus putus dengan Ratna, tapi masih sangat ragu dan tidak tega. Sepanjang malam, Kafka habiskan waktu dengan bermunajat padanya. Dia ingin keputusannya lebih mantap. Hingga pagi hari, Kafka sudah siap pergi ke kantor. Hari ini aku akan bertemu dengannya. Kafka merasa entah kenapa begitu tenang berada di samping Fazila. Dulu dunia Kafka adalah Ratna, tapi kini kehadiran wanita bercadar dan anak kembar yang menggemaskan itu semakin menarik baginya. Haura belum bangun dari komanya, apa aku harus menyelesaikan permasalahan ini? Kafka kembali bicara di depan cermin. CEO itu kembali memasang dasi hitam. Lalu mengambil tas dan berangkat ke kantor. Saat berada di lampu merah, ada gadis kecil membawa bakul bunga mawar merah. Mengetuk pintu mobil Kafka. Benak Kafka tidak bisa berdusta, ia menyoroti keindahan mawar merah itu semanis tatapan hangat Fazila. Berapa cantik. Kafka memberikan lembaran uang merah pada gadis cilik itu. Semua uangnya untukmu saja. Kafka membeli 8 tangkai bunga mawar merah. Sesuai dengan huruf dari kalimat I love you. CEO itu ingin melihat seberapa pekat Fazila dengan teka-teki yang ia berikan lewat bunga itu. Sepanjang perjalanan pula, Kafka mesem-mesem memandang bunga yang ada di samping kursi kemudi. Aku harap belum terlambat. Hal paling Kafka resahkan adalah Fazila menerima dengan sah lamaran Bilal. Aku harus melakukan sesuatu. Ketika tiba di kantor, dia masih berada di dalam mobil. Mengetik pesan pada Dito. Kafka, aku mau kamu masukkan Bilal ke dalam proyek kita yang ada di luar Pulau Jawa, tapi lakukan tanpa kecurigaan. CEO itu memang sedang mempunyai banyak proyek yang harus dieksekusi di tahun itu. Saat keluar dari mobil, Kafka menyaksikan Fazila yang sudah dicegat oleh Bilal. Dia memberinya sarapan. Kafka pelik kenapa hatinya mudah sekali terserang badai panas api neraka, kala memandang Fazila bersama pria lain. Kafka berjalan dengan wajah angkuhnya. Tak menggubris sapaan orang-orang pada dia. Assalamualaikum, Pak. Fazila yang hendak masuk ke lift menahan diri. Kafka yang masuk ke dalam lift membawa bunga menyipitkan mata. Ngapain kamu masih di situ? Masuk. Fazila masuk ke dalam lift itu. Kafka lekas melempar bunga mawar merah itu pada Fazila. Bunga ini untuk saya. Tadi ada penggemar rahasiaku yang memberikan itu, tapi aku ini pria sejati. Tidak suka bunga. Masya Allah, Bapak juga punya penggemar rahasia. Kafka mengepalkan tangan. Kosongkan jadwalku setelah makan siang. Memangnya kenapa Pak? Aku harus ke rumah sakit, Haura masih koma. Innalillahi, Haura kenapa? Kok bisa? Haura kecelakaan. Ya Allah, kok bisa? Dia kecelakaan karena apa Pak? Kafka terus berjalan ketika keluar dari lift. Rencananya siang ini dia akan ketemu Juk dengan Ratna. CEO itu berusaha untuk jujur kalau dirinya ingin putus. Fazila tak bisa lagi mengejar Kafka yang diperhatikan suasana hatinya sedang dalam zona buruk.